Gadis ini terkejut melihat seseorang datang ke rumahnya, bro. Ternyata yang datang adalah si abang tampan yang telah merapikan diri. Gadis itu hanya terdiam melihat si abang yang berjalan mendekatinya. Dia sangat rindu, tapi malu-malu. Kemudian mempalingkan wajahnya dari si pria ganteng. Kemudian si abang tampan itu mengatakan, hidupku penuh kekerasan dan pertengkaran. Tapi ketahuilah, sama sekali aku tak pernah berniat menyakiti seseorang. Tapi aku bertanggung jawab atas luka yang kau terima. Aku akan berjanji kepadamu hari ini. Aku akan menjadi lelaki yang kau pikirkan dan kau inginkan. Semua itu terserah padamu, mau menerimaku atau menolakku. Namun gadis itu masih tetap terdiam sambil memegang kalungnya, bro. Si abang mengatakan lagi, aku ingin kau menjadi istriku, membimbingku ke jalan yang benar, dan aku akan berusaha untuk menjadi seperti yang kau inginkan. Akan tetapi tiba-tiba ada yang datang, bro. Ternyata dia adalah ayah si gadis. Si abang pun langsung memberikan salam kepadanya. Lalu sambil tersenyum, ayah si gadis menyuruh mereka masuk ke dalam, bro. Namun si abang masih segan dengan ayah si gadis. Ya biasalah, bro, pertama kali jumpa camer. Hahaha. Kemudian si abang diperkenalkan kepada keluarga besarnya si gadis. Dia menghormati mereka semua, bro. Dia terlihat sangat grogi sampai tak bisa berkata apa-apa. Dia pun duduk kembali, tapi saking groginya dia mengatakan dia akan pulang kepada ayah si gadis. Namun ayah si gadis melarangnya, bro, karena sebentar lagi ada perayaan di kampung mereka. Dia disuruh tinggal selama beberapa hari. Si abang pun bingung lalu melihat si gadis yang masih terdiam. Tapi ayah si gadis tetap memaksanya, bro. Dan karena tak ada pilihan lain, si abang pun menurutinya saja. Akan tetapi di tempat yang berbeda, si penjahat yang kemarin datang lagi, bro. Wajahnya terlihat sangat kesal. Ternyata dia mengintai dan mengikuti si abang tampan lagi. Dia dan anak buahnya mengikuti si abang ke kampung gadis itu, bro. Lalu terlihatlah si abang dan keluarga si gadis sedang makan. Gadis itu disuruh ibunya untuk mengisi lauk pauk ke piring si abang. Di saat itulah si abang tampan terus memandanginya, bro. Tapi gadis itu masih diam tanpa kata. Meskipun di dalam hatinya, I love you, martubi-tubi abang, hahaha. Tapi tiba-tiba adik si abang keselak gara-gara nggak baca doa makan. Seketika itu juga ibu si gadis mengelus-ngelus kepalanya untuk menenangkannya. Melihat kasih sayang ibu itu yang sangat luar biasa kepada adiknya, si abang pun langsung terdiam, bro. Dia sangat terharu karena mereka semua dari kecil tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Melihat momen indah itu, dia pun merasa bahagia. Bahkan setelah selesai makan pun dia terus memperhatikan mereka. Karena keluarga si gadis sangat ceria, mereka semua selalu tersenyum dan tertawa. Melihat semua itu, hati si abang pun jadi tenang. Lalu tiba-tiba si gadis meletakkan sesuatu dekat si abang. Saat dia mau pergi, si abang mengatakan terima kasih. Tapi gadis cantik ini masih diam. Si abang berkata lagi, selama ini kami berbuat sesuka hati, makan dan tidur dimanapun. Kami tak pernah disiplin sedikit pun dalam hidup. Tapi melihat keluarga Anda, saya belajar untuk hidup sempurna yang belum pernah kami rasakan. Saya tak pernah mengalami ketenangan dalam diri saya dan kegembiraan yang begitu besar. Demi Anda dan keluarga Anda, saya berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Maukah Anda bersama saya dan membimbing saya? Mendengarnya, gadis itu pun tersipu malu. Lalu dia mengatakan, Anda terlihat tampan dengan jenggot Anda. Si abang pun mengelus jenggotnya, bro. Tapi lebih mengagumkan lagi tanpa jenggot. Waduh, terima kasih, Kak. Tahu aja sih kakak, jenggotku baru kecukur. Jadi malu aku, hahaha. Setelah itu si abang tampan ini dan si gadis cantik sama-sama tersenyum karena cinta lama mereka bersemi kembali. Cie, balikan nih, hahaha. Pria ini lagi bersantai, bro. Tetapi tiba-tiba dia melihat para penjahat itu mendatanginya. Dia pun jadi kesal, kemudian membuang airnya itu, lalu berjalan mendekati mobilnya, serta dengan cepat mempacu mobilnya itu karena dia membawa keluarga si gadis. Namun para penjahat itu masih terus mengikutinya, bro. Mereka tak melepaskan si abang begitu saja. Sedangkan demi keamanan keluarga si gadis, si abang terus melaju dengan cepat. Bahkan ketika kereta lewat, dia terus saja berjalan, bro. Sedangkan para penjahat itu terhenti karena mereka terhalang kereta. Mereka turun dari mobilnya dan terus memperhatikan si abang. Namun ketika kereta sudah lewat, ternyata mobil si abang sudah tidak ada lagi. Penjahat itu pun jadi kesal, bro. Tapi kawannya tampak terlihat ketakutan. Dan saat si Kiwil melihat juga, rupanya si abang masih di situ, bro. Dengan gagahnya dia berjalan di tengah pasar sambil melihat dan menunggu para penjahat itu. Wow, keren, bro. Hahaha.
Dan saat penjahat itu menyerang, dia memegang sebuah besi di sampingnya, lalu mencabutnya. Kemudian setelah mendekat, dia mengayunkan besi itu dan menghantam penjahat itu dengan ganas sehingga dia tumbang seketika. Melihatnya, penjahat lain pun ketakutan dan langsung melarikan diri. Tapi si Kiwil ditarik si abang dengan rantainya, lalu dihempaskan. Sambil dipijak di tengah rel, si abang bertanya kenapa mereka ingin membunuhnya. Tapi saat itu ada kereta yang akan melintas, bro. Penjahat itu pun ketakutan, tapi si abang tidak melepaskannya. Namun ketika penjahat itu mengatakan dia datang untuk ayah si gadis dan membunuh seluruh keluarganya, di saat itulah si abang menariknya, bro. Namun si abang masih terkejut. Apa maksud si Kiwil? Kami disuruh seseorang untuk membunuh bapak itu dan seluruh keluarganya. Dan di saat itulah si abang baru sadar kalau di kereta api kemarin mereka memang menyerang si gadis. Mendengarnya, si abang pun melepaskan si Kiwil itu, bro. Tapi dia tak selamat juga, bro, karena ditabrak oleh kereta. Dan tak berapa lama terlihat si abang menceritakan semuanya kepada adiknya. Mereka pun jadi panik mendengarnya dan menyuruh si abang tampan ini untuk memberitahukan si gadis. Tapi si abang tidak bisa, bro, karena keluarga si gadis terlihat sangat ceria. Mereka semua selalu bahagia. Si abang pun tidak ingin merusak keindahan itu. Dia mengatakan biarlah ini jadi rahasia kita saja. Mereka semua jangan sampai tahu. Bagaimanapun kebahagiaan dan keceriaan di wajah mereka tidak boleh hilang. Mulai dari sekarang kita yang akan menjaga mereka. Jangan biarkan siapapun mencoba menyakiti mereka. Namun si gadis melihat wajah si abang cemberut, dia pun bertanya. Tidak apa-apa, jawab si abang dengan kodenya. Si gadis pun tersenyum. Ibunya pun memanggil mereka, bro. Tapi si abang menabrak seseorang ketika ingin mendekati si gadis dan ibunya. Namun tiba-tiba keluarga si gadis panik karena anak kecil mereka sudah tidak ada lagi. Mereka terus memanggilnya, bro. Si abang pun yang melihat anak itu tidak ada juga, dia langsung teringat sesuatu. Dia teringat sama orang yang ditabraknya tadi. Ternyata orang itu membawa sesuatu di belakangnya. Spontan si abang pun langsung berjalan mencari gadis itu, bro. Ketika dia mencari, akhirnya gadis itu ditemukan. Dia sedang bermain. Si abang pun merasa lega melihatnya. Tapi ternyata, bro, penjahat itu sedang mendekati si anak. Dengan sebuah sabit mereka akan membunuh gadis kecil itu. Tapi HP gadis itu berbunyi. Ternyata teleponnya adalah si abang. Dia berpura-pura mengajak gadis kecil itu untuk bermain. Gadis itu pun mau. Si abang mengatakan kalau penjahat itu adalah teman-temannya. Kita main kejar-kejaran, kau berlari dan mereka akan menangkapmu. Kalau ketangkap berarti kau kalah. Dengan senang anak itu pun langsung berlari, bro. Melihatnya si penjahat pun langsung ingin membunuhnya, tetapi tidak kena, hanya kalungnya saja yang putus. Si abang pun senang melihat anak itu selamat. Namun penjahat itu masih terus mengejarnya. Tapi tiba-tiba si abang menggendongnya, bro. Si penjahat itu pun langsung berhenti ketakutan. Mereka pun hanya terdiam melihat si abang berbicara kepada si gadis kecil. Sambil menatap mereka, si abang mengatakan, kita ganti permainan lagi ya. Sekarang kita main peta umpet. Kami akan bersembunyi. Kau hitung sampai 10 ya, baru mencari kami. Gadis kecil itu mau, bro. Si abang langsung menurunkannya. Dan saat gadis itu menutup mata, barulah si abang mulai beraksi. Para penjahat itu langsung menyerangnya, bro. Dengan amarah yang sangat tinggi, si abang menahan serangannya dan langsung menghajarnya. Gadis ini pun mulai menghitung. Lalu si abang menendang si Kibo hingga mereka semua terhempas. Setelah itu satu persatu mereka dihajar dan dihabisi oleh si abang, bro. Kemudian mereka disembunyikan. Akan tetapi ayah si gadis sedang berjalan mendekati mereka. Sedangkan si abang masih bertarung menghabisi para penjahat itu. Namun si gadis membuka matanya. Si abang mengatakan, hei, nggak boleh curang ya. Aduh, imutnya, bro. Hahaha. Lalu dengan cepat si abang mengalahkan mereka semua. Tidak ada yang diampuninya, bro. Mereka semua dibuat koid, lalu dilemparkannya ke semak-semak. Dan ketika ayah si gadis akan sampai ke sana, seketika itu juga si abang langsung menendang tubuh si keribu tadi, bro, hingga tak terlihat. Setelah itu si abang pun jadi tenang karena mereka tidak mengetahui perbuatannya. Hahaha, mantap, bro. Oke, bro, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus ya.